Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus dari Biara Bethlehem Salatiga. Saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Rabu 1 April 2020, pekan kelima Prapaskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan bacaan pertama hari ini dari kitab Daniel bab 3 ayat 14 sampai dengan 20, ayat 24 sampai dengan 25, dan ayat 28. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu di awal hari yang baru ini. Kami bersyukur pula karena Engkau memberikan kami kesehatan yang cukup. Sekarang kami mau membuka hati bagi sabda-sabda-Mu. Maka tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan mewujudkannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan kecampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuji dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah raja. Maka bangunlah ia dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Kata raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berjudul Kesaksian. Di dalam setiap perkara yang dihadapi, dibutuhkan 2 atau lebih saksi
yang akan memberikan kesaksian tentang kebenaran perkara itu. Mereka sungguh-sungguh harus memberikan sebuah kesaksian yang benar dan bukan dibuat-buat, dan tidak menjadi saksi palsu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi seorang saksi tentunya siap dengan segala resikonya, siap dengan segala konsekuensinya, apapun itu. Maka menjadi seorang saksi haruslah benar-benar menjadi seorang yang memberikan kesaksian secara benar. Hari ini kita mendengarkan bacaan pertama dari nubuat Daniel mengenai 3 orang pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka semua sungguh percaya dan menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Maka mereka menolak untuk menyembah dan memuja dewa yang lain. Mereka menolak untuk menyembah dan memuja dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan pilihan mereka itu membawa konsekuensi, bahwa mereka akan menjalani hukuman, bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya. Tapi bagi semua orang yang percaya kepada Allah, sumber kehidupan, mereka bertiga tidak pernah takut. Justru mereka siap untuk menjalankan hukuman, sekalipun di dalam tanur api yang 7 kali lebih panas dari biasanya. Mereka yakin bahwa Allah akan menolong mereka. Dan sekalipun Allah tidak menolong mereka, mereka tetap percaya kepadanya. Mereka tidak akan menyembah dan memuja dewa pujaan Raja Nebukadnezar. Ketulusan, keyakinan, dan kepercayaan 3 pemuda ini didengarkan oleh Allah. Maka mereka menyerahkan nyawa dalam iman. Dan di dalam iman itu pula lah Allah datang menyelamatkan mereka, sehingga menimbulkan keheranan dalam diri dan di dalam hati Raja Nebukadnezar. Bukankah 3 orang yang dimasukkan ke dalam tanur api ini? Tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas tanpa terluka sedikit pun. Dan salah satu dari mereka kelihatan seperti anak dewa. Inilah sebuah kesaksian iman yang sungguh luar biasa yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga menjadi saksi iman yang sungguh-sungguh benar, bahwa Allah yang benar adalah satu-satunya Allah Sang Pencipta, Allah orang-orang Israel. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini, gereja zaman ini, kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi saksi-saksi cinta kasih Tuhan itu. Iman yang kita yakini, yang kita ungkapkan dalam berbagai rupa ibadah, sungguh harus diwujudkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itulah jalan kesaksian kita tentang Allah yang benar, yang kita imani dan kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Dan hari-hari ini kita pun dipanggil untuk memberikan kesaksian lewat kesetiaan kita untuk menanggung situasi sosial saat ini, dengan tetap tekun berdoa kepada Allah, memohon pembebasan dari wabah corona ini, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Semoga kita semakin bertekun di dalam iman kepercayaan ini dan boleh menghasilkan buah-buah yang baik bagi masyarakat kita. Ya Bapa yang penuh kasih, semoga iman kepercayaan yang Engkau anugerahkan kepada kami dari hari ke hari bertumbuh, berkembang,
dan boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai jalan untuk memberikan kesaksian yang benar kepada dunia. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Rabu, rancangan Allah baik untukmu.